Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 303, Apprentice Iblis. Jenius hebat lainnya dari aliran sesat telah jatuh. Dua cemberut dingin bisa terlihat. Dua pencapaian besar yang God Bases dari aula ketiga serang. Keduanya sangat menakjubkan. Satu telah membuka 210 meridian sementara 230 lainnya. Kedua murid ini terlihat identik dengan jubah hitam mereka. Mereka memiliki pipi yang sempit, alis mereka melengkung ke atas, dan mata mereka sekecil blackfish. Masing-masing dari mereka memiliki tombak di tangan saat mereka maju ke depan. Tubuh mereka hampir menyatu dengan tombak mereka menyerupai dua punggung bukit panjang. Para murid dari pagoda menjadi sangat marah ketika keduanya melawan Ji Feng 2 lawan 1. Namun, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyuarakan ketidaksenangan mereka sebelum suara daging meledak. Tombak-tombak itu telah terbelah oleh kekuatan pandangan surgawi. Tubuh mereka ditusuk dan jatuh dari langit. Begitu mereka melakukan kontak dengan tanah, hanya dua jubah bernoda yang tersisa. Kedua ahli top ini bahkan tidak mencapai Ji Feng sebelum sepenuhnya dimusnahkan. Sebelum orang mengetahuinya, tiga ahli top dari aula ketiga telah dibunuh di tempat. Beberapa ribu penonton tidak dapat bereaksi sampai 3 detik kemudian ketika beberapa mulai berteriak dan berteriak. Panggung gempar. Kemampuan tempur Ji Feng terlalu menantang surga dan telah menutup oposisi sepenuhnya. Dia telah mendapatkan kembali momentum untuk pagoda. Sosok pemuda ini diukir dalam benak para murid sesat dengan cara yang tak terhapuskan. Aku sudah melihat gerakanmu. Formasi 8 murni dan bulan purnama surgawi adalah yang paling Anda andalkan. Yang lain tidak bisa menghentikan kedua teknik ini, tetapi saya bisa dan akan membawa Anda turun dalam 50 gerakan. Liu Chengfeng mengeluarkan peta astronomi, membuatnya seolah-olah memegang langit berbintang. Dia baru saja datang dengan metode untuk memecahkan teknik Ji Feng. Sebagai jenius nomor 1 dari aula ketiga, dia hanya lebih lemah dari tuan ketiga, jadi dia cukup percaya diri. Dia pernah membunuh pencapaian besar basis dewa ketika dia hanya di tingkat menengah. Kata-katanya membuat banyak bidat sangat bersemangat. Jika dia mengatakan 50 langkah, maka dia pasti tidak harus menggunakan yang ke-51. Ji Feng tiba-tiba menjawab, ayo. Dia menyentuh kedua pelipisnya dengan satu jari dan membuka mata surgawi. Itu tidak terlihat seperti mata manusia, itu lebih seperti bulan bundar. Sinar surgawi yang menyerupai pedang giok putih yang panjangnya lebih dari 20 meter terbang keluar. Itu menembus Palem Mountain tanpa batas dan ditujukan ke leher Cheng Feng. Setetes darah tumpah. Serangan sebelumnya hampir memutuskan leher Cheng Feng. Dia menyentuh lehernya dengan satu jari dan mendengus. Sepotong besi berbentuk hati terbang keluar dari hatinya dan berubah menjadi perisai kuno yang tebal. Itu menari-nari di sekitar tubuhnya sebelum melangkah ke arah Ji Feng. Boom! Perisai ini memiliki semangat sendiri. Tidak ada yang tahu harta apa yang digunakan untuk membuatnya, tetapi ia mampu menghentikan serangan dari pandangan surgawi. Pandanganmu mungkin kuat, tapi asal kura-kura hitamku masih bisa menghentikannya. Boom! Setelah dia selesai berbicara, perisai itu ditembus oleh pandangan surgawi dan membuat celah di tengah. Bahkan perisai ini gagal menghentikan pelanggaran Ji Feng. Meskipun demikian, Cheng Feng menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Ji Feng. Dari pertukaran sebelumnya, Cheng Feng bisa mengamati dari jauh bahwa teknik dan hukum Dao Ji Feng cukup kuat. Kemampuan jarak jauhnya tidak terkalahkan di tingkat yang sama, tetapi selama Cheng Feng bisa mencapai jarak 10 langkah darinya dan melakukan pertempuran jarak dekat, bagaimana Ji Feng bisa menghentikannya? Dia melepaskan kepalan 8 kilin. Kekuatan 1.280.000 pound keluar dan membuat Ji Feng mundur 3 langkah, menghasilkan 3 lubang besar di tanah. Benar saja, Ji Feng tidak terbiasa menutup pertempuran. Sosok Cheng Feng berubah menjadi bayangan dan mengelilingi Ji Feng sementara ia terus-menerus mengirimkan serangan 8 kilins. Ini adalah konfrontasi kekuatan murni. Ada bayang-bayang kilin di mana-mana di udara seolah-olah mereka datang ke medan perang kuno yang berperang selama beberapa hari. Cheng Feng memang benar-benar jenius dari para bidat. Tubuhnya sangat kuat ketika energi melewatinya tanpa menipis. Dia benar-benar menekan Ji Feng ke keadaan pasif di mana dia bahkan tidak bisa menggunakan tekniknya. Kekuatan 8 kilin bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi.
Sebuah pencapaian besar yang biasa basis dewa akan habis setelah hanya satu serangan sebesar ini, tetapi Cheng Feng melepaskan 72 berturut-turut dan energi Ji Feng masih luar biasa seperti paus surgawi yang mengaum di lautan. 576 bayangan kilin mengelilingi Ji Feng. Area itu berubah menjadi penjara tempat binatang buas purba muncul. Kekuatan ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahkan para bidat pun terdiam. Mereka tidak berharap Cheng Feng sekuat ini. Pluf, pluf. Daging paha Ji Feng hancur berantakan karena tidak bisa menahan kekuatan ini. Seolah-olah dia terbelah dua. 50 langkah gagal untuk mengambil hidupmu. Ji Feng, kamu benar-benar kuat, tetapi kamu akan mati dengan langkah ke-73. Cheng Feng membanting dari langit saat jubah hitamnya berkibar seperti awan jahat. Sebuah telapak turun dengan 8 kilins. Tidak harus. Ji Feng mengangkat kedua tangannya dan meludahkan darah bersama dengan 5 permata merah yang terletak di tulang punggungnya. Mereka tampak seperti inti emas legendaris. Mereka membentuk bintang sudut 5 yang ingin menembus jebakan kilins. Ini adalah harta karun roh, permata meteor api. Mereka bertindak seperti 5 matahari panas dan menyerang dengan kekuatan seperti kesepakatan sebenarnya. Bayangan kilin di langit hancur. 5 sinar keemasan mengalir ke udara dan menyerupai 5 pilar yang menjulang. Kerumunan bertanya-tanya, Ji Feng benar-benar memiliki harta karun roh dalam kepemilikannya, bisakah dia membalikkan keadaan dengan ini? Dengusan menggelegar datang dari Cakrawala. Tuan ketiga melemparkan istana hitam langsung ke tangan Cheng Feng. Ini adalah harta karun roh lain yang digunakan untuk mengalahkan Si Yelai. Dengan artefak yang setara, Cheng Feng mulai bertarung melawan Ji Feng sekali lagi untuk 270 gerakan lainnya. Kedua harta itu bertempur sampai langit kehilangan cahayanya. Sosok mereka menghilang ke dalam pertempuran yang mengamuk dari 2 senjata perkasa ini. Boom! Istana jatuh ke tanah dan mengebor 30 meter ke bumi. Sejumlah besar puing terbang. Cheng Feng juga jatuh dari atas dan membanting ke tanah dengan tubuhnya yang bergetar. Dia tidak bisa berdiri sama sekali, jadi dia hanya menatap langit. Ji Feng perlahan mendarat. Kakinya hancur dan memuntahkan darah. Beberapa area menunjukkan tulangnya juga, tetapi dia masih berdiri dengan bangga. Meskipun mengalahkan Cheng Feng, dia telah membayar harga yang mahal. Manik-manik darah menetes dari hampir semua lubang mulutnya. Orang bisa melihat betapa sengitnya pertempuran ini. Kerumunan tertegun untuk kedua kalinya. Bagaimana mungkin Cheng Feng kehilangan? Para murid sesat dengan gila meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Namun, kebenaran ada di hadapan mereka, jadi mereka harus menerimanya. Kejeniusan pagoda telah mengalahkan kejeniusan besar mereka dari aula ketiga kuil Shenluo. Legenda yang tak terkalahkan telah hancur. Sekolah sesat itu tidak terkalahkan. Para murid dari pagoda sangat gembira ketika mereka semua berdiri dan dengan fanatik berteriak, Ji Feng tidak terkalahkan. Menyapu sekolah-sekolah sesat. Petik 2. Ji Feng tidak terkalahkan. Menyapu sekolah-sekolah sesat. Petik 2. Ji Feng tidak terkalahkan. Menyapu sekolah-sekolah sesat. Petik 2. Nyanyian itu disambut dengan tawa mengejek, tak terkalahkan. Menyapu sekolah-sekolah sesat. Adakah yang lebih konyol? Petik 2. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan 9 pedang melayang di belakang punggungnya berjalan di sepanjang semak aprikot dengan langkah tak terkendali. Setiap langkahnya membawa irama yang menakjubkan. Dia jelas berjalan dengan langkah lambat, tetapi itu membuat orang merasa bahwa mereka tidak bisa melihat sosoknya. Murid-murid pagoda itu segera marah. Salah satu dari mereka tidak bisa menahannya dan membalas, bahkan kejeniusan terbaik mereka, Cheng Feng, telah hilang. Siapa lagi dari sekolah sesat yang bisa menjadi pasangan Ji Feng? Petik 2. Cheng Feng, haha. Pemuda itu entah bagaimana mencapai panggung meskipun langkahnya lambat di belukar. Dengan pintu masuk yang aneh ini, ia menyentuh dagunya dan dengan dingin berkata, aula ketiga dan keempat benar-benar kehilangan wajah sekolah kami, hingga benar-benar kalah dari seorang murid dari pagoda. Petik 2. Murid-murid pagoda itu dengan cepat saling melirik dan hendak berteriak lagi. Namun, mata mereka langsung meledak setelah dilototi oleh pemuda yang berpakaian hitam, yang tersisa dari murid mereka hanyalah bubur berdarah. Mungkinkah? Apakah itu sosok legendaris dari aula ke-10? Apakah kamu berbicara tentang, bahkan anggota sesat merasa takut sambil menatap pendekar pedang ini. Seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Pada usia 5 tahun,
dia memakan ibunya dan membunuh ayahnya untuk mengolah pedangnya, apprentice setan, Nalan Suezang. Pemuda yang memegang pedang ini bernama Nalan Suezang, tetapi ia dikenal di sekolah sesat sebagai apprentice iblis. Setelah memakan orang tuanya sendiri, dia adalah karakter yang bahkan menakutkan bidat ini. Sifatnya yang berdarah dingin dan jahat tidak mengenal batas. Dia adalah salah satu dari 3 karakter paling menakutkan di antara generasi muda Aula ke-10. Bahkan Liu Chengfeng pada puncaknya akan mundur bukannya melawan salah satu dari ketiganya. Ji Feng, haha, Suezang tersenyum dan berkata, kamu memenuhi syarat untuk bertarung melawanku. Aku akan memberimu 6 jam untuk istirahat sehingga aku bisa melumpuhkanmu sesudahnya. Petik 2. Meskipun dia tersenyum, senyum ini membuat orang bergetar tak terkendali. Tidak perlu bagiku untuk bertarung. Jika Anda ingin bertarung, ada seseorang di antara para pahlawan di sini yang dapat membawa Anda pada saat ini. Ji Feng batuk darah 2 kali. Luka-lukanya yang parah tidak bisa sembuh dalam 3 hari, apalagi 6 jam. Suezang mengerutkan alisnya, apakah dia juga murid utama pagoda? Ji Feng menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, meskipun dia bukan dari pagoda, dia memiliki ikatan dengan itu. Sebelumnya, dia menebang 2 ahli bidat di luar Apricot Manor dan menyelamatkan 4 wanita dari pagoda saya. Uhuk-uhuk. Selain itu, dia mengumumkan bahwa dia akan menangkap wanita paling cantik di 10 aula dan menjadikan mereka selirnya. Petik 2. Kerumunan menjadi liar sekali lagi setelah kata-kata ini keluar. Tangkap wanita paling cantik di 10 aula dan jadikan mereka selirnya. Kata-kata ini tak terkalahkan. Para bidat benar-benar terpana dan tidak bisa mengutuk untuk sementara waktu. Bahkan Tuan Ketujuh, Wan Xiangchen, cemberut. Ada beberapa wanita cantik dari berbagai aula sekolah sesat yang bersembunyi di kegelapan sekarang. Fitur mereka tanpa cacat dan pada tingkat yang sama dengan peri dari gerbang Dao. Mereka datang hari ini untuk melihat semua karakter luar biasa di dunia. Pada saat ini, ekspresi mereka berubah canggung ketika mereka menggigit bibir mereka dengan udara mematikan di mata mereka yang cantik. Mereka menyerupai putri-putri surga tetapi sangat jahat. Bahkan anggota sesat tidak akan berani menyentuh mereka, namun seseorang benar-benar membidik mereka dengan pikiran yang tidak murni. Bab 304, pertempuran dipanaskan dimulai. Sisi sesat sangat marah ketika haus darah mereka melonjak ke langit. Masing-masing dari mereka tampak seperti seorang dewi marah yang mengunjungi dunia. Siapa orang ini? Keluar dan mati sudah. Menyebalkan sekali. Dia benar-benar berani membuat pengumuman seperti itu. Apakah dia ingin hall ketiga tercantik kita, Bisian-sian, juga? Ini dia yang ingin menjadi musuh dengan semua aula ketiga. Petik 2. Sialan dia, yang paling indah di aula ketujuh kita adalah dewa sendiri. Apakah ini ingin menangkap yang mulia dan menjadikannya selirnya? Murid terakhir ini tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum ditampar 2 kali oleh Wan Xiangchen. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh dan berguling-guling di tanah. Kata-kata Ji Feng tidak diragukan lagi menamparkan semua 10 aula dari kuil Shenluo. Sayangnya, kekuatannya sejelas hari bagi semua orang yang hadir. Meskipun mengalami cedera serius, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Nalan Suezang tersenyum dengan muram, jika dia memiliki ikatan yang baik dengan pagoda, itu berarti dia adalah musuh kita. Apakah kultivasinya sama dengan kultivasi Anda? Petik 2. Dia merasa bahwa hanya seseorang setingkat Ji Feng yang layak bertarung melawannya. Dia tidak akan repot-repot mengangkat tangannya ke seseorang yang lebih lemah. Kami belum pernah bertarung sebelumnya, tetapi ia telah mengalahkan 7 bidat berprestasi dengan hanya 1 tebasan. Banyak orang tidak bisa mengangkat kepala di depan Nalan Suezang. Beberapa bahkan akan berlutut di tanah karena takut. Di sisi lain, meskipun luka-lukanya, Ji Feng masih bisa menatap lurus padanya tanpa kesombongan. Hanya 1 tebasan untuk mengalahkan 7 ahli pencapaian besar. Seberapa mengerikankah tebasan ini? Kata-kata ini saja sudah lebih dari cukup karena orang bisa mendengar desah terdengar di lapangan. Bahkan Pangeran Ketiga Dasi serta Mu Dantian dan Mu Suidi terkejut. Adakah seseorang yang begitu mengerikan di zaman ini? Jenius seperti itu tidak mungkin tidak diketahui. Gelombang terbentuk di mata Putri Luofu juga. Dia menatap kelompok itu dan bertanya-tanya apakah ada orang lain dengan bakat yang sebanding dengan Ji Feng di antara mereka. Bibir Suezang melengkung ke senyum licik, apakah dia di Apricot Manor sekarang?
Ji Feng menoleh dan melihat ke kejauhan sebelum mengulurkan jarinya yang berlumuran darah ke pohon aprikot tua. Mata semua orang, termasuk Putri Luofu, para peri dan penguasa Dao Gerbang Dao, para biarawati berpakaian putih dari Kambis Master, gadis-gadis tercantik dari aula sesat, dan keajaiban dari pagoda menelusuri arah jarinya. Kerumunan segera menyebar untuk mengekspos ruang terbuka. Ini adalah sorotan terbesar, beberapa ribu mata tertuju pada satu orang pada saat bersamaan. Aprikot tua itu tebalnya 1 meter dengan belalai hitam seperti naga hitam melingkar di tanah. Banyak bunga mekar di cabang. Angin bertiup kencang dan kelopak merah berkibar. Kepingan salju menempel di kelopak sebelum mendarat di baju besi hitam, pedang yang patah, dan sepatu bot besi sedingin es. Ini adalah komandan 1000 orang dari pasukan perang, terbukti dengan baju besinya. Semua orang merasa bahwa mereka ditipu. Apakah Ji Fen menunjuk ke orang yang salah atau dia hanya berbohong kepada semua orang? Bagaimana mungkin komandan 1000 orang mengalahkan 7 orang jenius hebat dari aliran sesat? Para murid pagoda merasakan kekecewaan yang aneh. Mereka berpikir ada seseorang yang bisa mengalahkan sekolah sesat tetapi merasa putus asa setelah melihat bahwa itu hanya komandan 1000 orang. Namun, Suezang bisa melihat secercah luar biasa dalam dirinya, apakah Anda dekat dengan pagoda? Wajah Feng Feiyun tersembunyi di balik helm dengan hanya satu celah untuk membuka matanya. Dia berdiri di antara kelopak bunga aprikot dan serpihan salju sambil berkata, "Saya tidak punya hubungan dengan pagoda, tetapi 4 gadis dari sana baru saja meninggal di depan saya. Mereka oleh beberapa murid sesat dan tidak lagi ingin hidup, sehingga mereka mengakhiri masa muda mereka. Ketika darah mereka mewarnai salju putih merah, pemandangan itu bahkan lebih indah daripada bunga yang Anda lihat di sini." Kata kasar Feng Feiyun diucapkan dengan tenang, namun semua orang bisa mendengar kemarahan dalam suaranya. Ji Feng dan para jenius lainnya dari pagoda berubah menjadi sangat marah dan hampir kehilangan kendali diri, mereka ingin bergegas membunuh para bidat. Pengalaman mereka pasti tidak tertahankan untuk mendorong mereka untuk bunuh diri meskipun memiliki kemauan yang kuat dari para pembudidaya. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat ini. Dia melanjutkan, kehidupan untuk kehidupan. Sekolah sesat tidak menghormati hukum sehingga orang lain mungkin tidak berani menentangnya, tapi aku tidak takut sedikitpun. Saya akan mengubur 40 kepala dari bidat dengan mereka. Petik 2. Suara ini nyaring seperti guntur di awan yang mengepul. Itu mengejutkan udara dan menyebabkan telinga berdering. 10 pembudidaya terdekat dengannya langsung tertiup angin oleh ledakan itu. Feng Feiyun tidak ingin orang lain mengenalinya, jadi suaranya cukup kasar seperti veteran tua di medan perang. Semua murid menatap pria yang mengenakan armor hitam sambil benar-benar terpana. Putra tertua dari Tiger Marquis tiba-tiba berdiri dan bertanya, tentara perang sebenarnya memiliki pria sejati seperti ini. Saudaraku, Marquis mana di bawahmu? Petik 2. Dia merasa bahwa komandan 1000 orang ini sangat heroik, jadi dia ingin merekrutnya untuk ayahnya. Menjadi komandan 1000 orang hanyalah ketidakadilan bagi orang ini. Feng Feiyun telah bertemu orang ini 2 kali dan mereka memiliki beberapa ikatan, jadi jawabannya relatif sopan, saya hanya seorang prajurit yang kalah, saya bukan pria sejati sama sekali. Yang Marquis, aku hanya pecundang, jadi kamu bisa memanggilku dengan namaku, Feng Danyu. Petik 2. Feng Danyu, seorang prajurit yang kalah. Semua orang langsung mengerti. Itu pasti perang yang menghancurkan bumi belum lama ini. 3 markuise dan 100 juta tentara yang kuat dikalahkan oleh mayat-mayat. Jasad mereka tersebar di 3000 mil. Itu adalah pertempuran yang mengaduk dan tragis. Jika bukan karena wanita jahat yang terlalu kuat dan membunuh Omni Heaven Marquis serta melumpuhkan Heaven Saking Marquis, pasukan militer tidak akan kehilangan begitu menyedihkan. Mungkin 40 juta tentara telah tewas. Sisanya dipisahkan dan mundur ke Grand Southern Prefecture. Beberapa cabang yang tersisa masih berjuang melawan mayat bahkan sekarang. Komandan 1000 orang ini pasti salah satunya. Markis muda tertawa dan berkata, jika Anda bukan murid pagoda, maka bukan giliran Anda untuk membalas dendam. Serahkan padaku. Petik 2. Dia benar. Ini adalah balas dendam pagoda kami sehingga kami harus menjadi orang yang menyajikannya. Bahkan jika aku, Mu dan Tian, harus mati, aku masih akan membawa beberapa dari mereka bersamaku. Hitung saya untuk 2 dari 40. Petik 2. Aku juga, hanya darah bidat yang akan bisa menghilangkan rasa malu kita. Petik 2.
Semua murid dari pagoda diaduk dengan darah mereka yang mendidih. Beberapa takut dengan aliran sesat, tetapi jika bahkan orang luar tidak takut, mengapa harus orang-orang dari pagoda? Hanya sekelompok sampah. Sekolah-sekolah sesat telah membangun diri mereka selama 1000 tahun hanya untuk muncul sekali lagi untuk memerintah dunia. Bahkan jika Anda semua mati-matian mencoba yang terbaik, Anda tidak akan dapat mengubah apapun. Suezang memuntahkan setiap kata seperti pedang surgawi yang bisa menembus dunia, membuat seluruh adegan hening. Lebih dari 10 jenius yang menentang surga dari pagoda mengalami gendang telinga pecah. 3 kepala jatuh pertama kali ke tanah dan benar-benar pingsan. Bahkan para ahli yang lebih kuat seperti Markis Muda dan Mudantian memiliki energi pelindung mereka hancur. Mereka sedikit pucat dan kaki mereka bergetar. Gelombang itu hampir membuat mereka mundur. Ini adalah Nalan Suezang, apprentice iblis. Dia benar-benar terlalu kuat. Hanya satu kalimat yang cukup untuk mengusir lebih dari 10 jenius top pagoda, tanpa keinginan mereka untuk bertarung. Di hadapan kekuasaan absolut, kepahlawanan pagoda ditekan sekali lagi. Bahkan jika mereka mempertaruhkan hidup mereka, mereka tidak akan bisa menyakiti Suezang sedikitpun. Bahkan para jenius dari kekuatan lain terguncang. Pemuda ini terlalu kuat. 100 tahun kemudian, dia akan menjadi monster yang tak terhentikan di dunia ini. Sepertinya sekolah sesat telah merencanakan ini sejak lama. Ini adalah zaman keemasan mereka dengan banyak talenta iblis. Mereka mungkin tidak hanya ingin menekan pagoda tetapi juga ikut campur dengan seluruh dinasti. Selama saat hening ini, Komandan 1000 orang berbicara, sekolah sesat ingin memerintah sekali lagi, tetapi akankah itu bertindak tanpa hukum dengan pertimbangan keadilan yang adil? Pengakuan kredo tentara perang kita adalah untuk memperjuangkan perdamaian negara. Baiklah, lihat apakah Anda bisa menjatuhkan saya. Petik 2. Komandan ini terlalu keren. Suezang begitu kuat, namun dia masih berani melangkah. Apakah tentara perang tidak takut akan kematian, atau apakah komandan ini hanya bodoh? Sekolah sesat kami tidak peduli tentang hukum. Aura jahat Suezang melonjak dengan momentum yang menindas. Hanya aura ini saja yang berubah dari hari ke malam. Percikan kilat yang tak terhitung jumlahnya naik seolah-olah dunia telah berubah menjadi neraka. 2 bayangan jahat terbentuk di matanya saat mereka menembakkan 2 sinar gelap berbentuk seperti pedang iblis legendaris. Mereka terbang ke depan sejauh 100 meter. Pluf! Astaga! Target mereka adalah Feng Feiyun, tetapi ada 2 pencapaian besar yang God Bases di sepanjang jalan. Mereka hanya digembalakan ringan oleh sinar pedang ini tetapi langsung dipotong setengah dengan darah memancar di mana-mana. Saya menghususkan diri dalam mengalahkan tanpa hukum. Feng Feiyun tidak takut dengan kilatan tajam. Dia dengan bangga berdiri di bawah pohon aprikot. 40 niat surgawinya sesuai dengan angka perubahan kecil dengan cepat mengatur diri mereka untuk membentuk palu menyilaukan yang terbang keluar dari matanya. Hammer menghukum surga dari Minor Cheng Art. Ini adalah palu hitam yang dibentuk oleh 40 maksud surgawi. Itu membentang beberapa ratus meter dan menutupi setengah dari langit. 1. Nama lengkapnya adalah Heaven Punishing Imaking Quaking Hammer. Kurung siku tutup. Kekuatan ini benar-benar luar biasa seperti seekor harimau yang melolong ke langit. Kekuatannya bisa menembus pegunungan. Rumble. Dunia bergetar ketika palu ini runtuh. Sinar pedang Suezang segera hancur. Kekuatan ini membuatnya mundur 3 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Setengah tubuhnya dari pinggang ke bawah didorong ke bawah ke lumpur. Bab 305, Komandan tak terkalahkan. Hammer menghukum surga. Ini adalah senjata milik era mitos. Rumor mengatakan bahwa itu terbang ke sini dari alam luar dan benar-benar menghancurkan sudut benua. Seluruh dunia berguncang sebelum kedatangannya, tetapi dunia belum lama melihatnya. Komandan 1000 orang ini benar-benar berhasil melakukan seni yang luar biasa ini dan memadatkan citra palu yang menakjubkan ini. Meskipun itu tidak sebanding dengan sepotong kekuatan nyata, itu masih cukup tangguh. Paling tidak, itu mampu mendorong Nalan Suezang kembali. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa kembali dalam pertempuran. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak pernah harus merasakan sensasi ini karena dia bisa dengan mudah membunuh lawan-lawannya terlepas dari seberapa kuat mereka. Terkesiap. Pada saat ini, semua orang tampak ketakutan dan sangat tersentuh oleh pemandangan di depan. Mereka dengan intens melihat ke Komandan Lapis Baja sekali lagi. Beberapa mata hampir jatuh dari rongganya, bagaimana ini bisa terjadi?
Bahkan Putri Luofu, yang sedingin air sepanjang waktu, berdiri. Jubah kekaisaran emasnya berdesir karena gerakan tiba-tiba. Yang tercantum di antara aula sesat memiliki pikiran-pikiran kompleks yang mengacak-acak pikiran mereka. Komandan sombong ini yang secara terbuka menyatakan niatnya menjadikan mereka selirnya 1000 kali lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ji Feng menatap Feng Feiyun sebelum diam-diam meninggalkan panggung pertempuran. Dia berdiri di sudut sementara para bidat tidak berani mendekat karena mereka tahu kekuatannya yang mengerikan. Cheng Feng yang terluka juga dibantu oleh 2 murid sesat. Dia duduk di kejauhan dan tidak repot-repot memulihkan diri. Matanya terpaku pada orang itu, seperti Ji Feng. Meskipun terluka, seorang kultivator yang mampu memukul mundur Suezang layak untuk diamati. Haha, Feng dan Yu, kamu memenuhi syarat untuk bermain denganku. Sebuah cahaya terang mengelilingi tubuh Suezang. Dia mulai mengambang 3 meter di atas tanah. Langkah itu dari sebelumnya dengan kekuatan Heaven Punishing Hammer memenangkan persetujuan Suezang. Dia mulai menganggap serius lawannya. Setelah berada di puncak sekolah sesat selama beberapa tahun, ada kurang dari 5 lawan yang ia anggap serius dengan penambahan Feng Feiyun dan Ji Feng. Feng Feiyun tetap berdiri di bawah pohon dan berkata, saya secara alami akan memberikan keadilan kepada Anda semua bidat hari ini. Petik 2. Niat pertempurannya meletus dari tubuhnya di samping tatapan yang menembus helmnya. Namun, arahnya bukan ke arah Suezang melainkan gadis berpakaian putih yang duduk di sebelah sang putri di dalam paviliun yang jauh. Dia memiliki sitar kayu valet saat lengan bajunya berkibar-kibar ditiup angin. Dia berbalik dan pergi, orang hanya bisa melihat sosok bergeraknya yang cantik dari belakang. Feng Feiyun ingin mengejarnya, tetapi dia tidak dalam posisi untuk melakukannya pada saat ini. Ingin melihatnya lagi tetapi tidak bisa meskipun kesempatan langka dan singkat di koil fana ini. Berapa lama mereka harus menunggu untuk bertemu lagi? Sosok cantik Namong Hongyan pergi tertiup angin sebelum menghilang sepenuhnya di salju putih. Dia pergi lagi. Tiba-tiba, teriakan nyaring membuat Feng Feiyun mengumpulkan pikirannya. Sebelum Suezang melakukan sesuatu, sebuah bayangan hitam keluar dari aula ke-10 dan berkata, saya Zulong. Di bawah perintah Tuan ke-10, saya akan mengambil pertempuran pertama sebagai pengganti Tuan Nalan. Petik 2. Lord ke-10 secara alami melihat betapa kuatnya komandan 1000 pria ini. Dia takut Suezang akan kalah, jadi dia memerintahkan Zulong untuk mengintai kemampuan musuh terlebih dahulu. Selama dia bisa memaksa Feng dan Yu ini untuk menggunakan teknik aslinya, Nalan Suezang bisa disiapkan dan tidak akan tertangkap basah dalam pertarungan nyata mereka. Dia bahkan bisa menemukan cara untuk melawan gerakan Dan Yu. Itu adalah strategi yang sama yang mereka gunakan selama pertarungan antara Cheng Feng dan Ji Feng. Orang-orang dari aliran sesat terlalu tidak sopan. Taktik jenis ini sangat tidak adil. Semua orang marah dan tidak puas setelah merasa bahwa komandan ini sangat dirugikan. Zulong melompat ke atas Feng Feiyun. Rambutnya semerah api, warna yang memiliki warna metalik dan merah yang sama. Dia berdiri setinggi 9 kaki dan telah membuka 250 meridian. Tubuhnya dengan cepat berputar di udara dan menciptakan tornado besar. Mata destruktif dari tornado langsung ditujukan untuk Feng Feiyun di bawah. Angin menderu seperti binatang buas. Feng Feiyun mengangkat pedang dan dengan santai menebas langit. Gelombang pedang lebih dari 10 meter menyapu. Warna putihnya tampak seperti bulan sabit. Pluf! Darah menetes dari langit seperti hujan. Hanya sesaat, daerah itu menjadi tenang kembali. Tubuh Zulong tidak ditemukan. Itu telah dipotong menjadi hujan darah. Hanya tebasan biasa tanpa teknik apapun sudah memiliki kekuatan yang tak terbendung. Suara mendesing. Suara mendesing. Wosh! Tidak ada jeda. Jauh di dalam salju, 3 sosok hitam lainnya bergegas keluar. Mereka juga jenius top dari aula ke-10. Mereka jatuh seperti komet dengan momentum yang menakutkan dan menindas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, tetapi mereka memang memiliki vitalitas yang melonjak dari makhluk daging dan darah. Mereka jelas bukan manusia. Feng Feiyun menyipitkan matanya. Melalui tatapan sorgawi, dia bisa melihat bentuk sebenarnya dari ketiga orang ini. Itu adalah abnormalitas, salah satu dari 3 Stranges dari dunia yang. Bentuk mereka sangat berbeda dari manusia, menjulang setinggi 10 meter dengan 9 surga. Lengan mereka begitu panjang pada jarak 7 hingga 8 meter sehingga mereka hampir mencapai lutut. Tentu saja,
Ketiganya juga sedikit berbeda. Seseorang tidak memiliki mulut, yang kedua tidak memiliki telinga, dan yang terakhir tidak memiliki hidung. Mereka bukan abnormalitas dengan tubuh lengkap seperti Ji Xinu dan Ji Xiaonu. Sebuah kekuatan aneh menyelimutinya dan menyelubungi bentuk aslinya. Mereka tidak terlihat berbeda dari manusia saat mengenakan jubah hitam mereka. Namun demikian, ini masih tidak bisa menyembunyikan 9 pasang mata mereka di bawah kafan itu. Tentu saja, orang luar menganggap bahwa ini adalah seni aneh dari aliran sesat dan tidak terlalu memikirkannya. Aura dari ketiga ini bahkan lebih kuat dari Zulong. Serangan gabungan mereka akan hampir tak terkalahkan di bawah mandat surga. Wosh! Feng Feiyun menebas ke depan dengan pedangnya yang tertutup kelopak. Gelombang tajam lainnya melingkar di sekitar 3 abnormalitis. Mereka tahu bahwa energi pedang lawan cukup hebat. Jubah mereka dipenuhi kabut hitam melayang di sekitar tubuh mereka, membuat mereka tampak seperti 3 langit hitam. Setiap daerah memiliki 9 pasang mata, masing-masing seterang bintang di langit malam. Mereka menghentikan tebasan Feng Feiyun, tapi 3 teriakan masih terdengar. Langit hitam ini berkontraksi kembali ke bentuk manusia mereka. Mata mereka telah ditusuk oleh kelopak bunga saat darah hitam menetes dari wajah mereka. Semua mata mereka telah dibutakan. Namun, ini benar-benar membangkitkan keganasan mereka. Mereka meraung seperti binatang buas. Satu melepaskan telapak tangan dengan tangan lebih besar dari ember air. Boom! Lokasi Feng Feiyun hancur oleh serangan ini, tapi dia bergeser 10 meter jauhnya dan berdiri di sana dengan dingin. Yang kedua sudah mendeteksi gerakannya dan menyerangnya dengan tergesa-gesa. Kekuatan yang tersembunyi di ketiga abnormalitis ini luar biasa, itu 1 tingkat lebih tinggi dari kekuatan 8 kilins. Namun demikian, Feng Feiyun tidak goyah dan mengulurkan 1 tangan untuk bertemu langsung dengan telapak tangan ini. Tangannya terlihat seperti batang korek api dibandingkan dengan tangan raksasa ini. Itu memberi perasaan bahwa itu akan putus pada kontak. Bang! Lengan sepanjang 7 meter itu dengan kuat ditangkap kemudian dirobek dan dilempar keluar. Pluf! Kilatan pedang melintas dan tubuh terbelah 2. Darah hitam menodai langit. Tinju Feng Feiyun tampaknya lebih menakutkan. Pukulannya menghancurkan tangan abnormalitas kedua menjadi 5 bagian. Selanjutnya, dia melompat maju dan menginjak kepalanya berkeping-keping. Serangkaian suara patah tulang bergema, mulai dari kepalanya sampai ke kakinya. Tubuhnya berubah lembek seperti daging busuk dan jatuh ke tanah, lumpuh. Teknik sederhana ini dengan mudah membunuh 2 abnormalitis di tempat. Yang ketiga dengan marah meraung ketika mulutnya berubah menjadi rahang sebesar sumur. Kekuatan hisap besar datang dari dalam, bertujuan untuk menelan Feng Feiyun utuh. Dia menunjuk ke depan dengan jari dan menembakkan sinar hitam. Monster ketiga ini langsung berubah menjadi mayat kering. Semua airnya disedot keluar karena disempurnakan oleh Dark Water Art. Bagi para penonton, ketiganya adalah jenius terbaik dari Aula ke-10, budidaya mereka lebih kuat daripada banyak pahlawan muda di masa kini. Namun, mereka dibunuh hanya dalam 2 atau 3 langkah oleh komandan 1000 orang di depan mereka. Pluf! 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 Mayat meledak dan berubah menjadi nanah hitam yang meresap ke tanah. Seseorang dengan sengaja menghancurkan mayat-mayat ini sehingga yang lain tidak akan mengetahui bahwa Aula ke-10 ada hubungannya dengan Strangest Young World. Komandan Tuan 1000 orang ini benar-benar terlalu kuat. 4 keajaiban tertinggi telah mati di tangannya hanya kurang dari 1/4 jam. Orang-orang mulai mengubah kehormatan dengan memanggilnya, Tuan. Petik 2. Sayangnya, dia kurang dihargai sebagai komandan 1000 orang meskipun memiliki kultivasi yang hebat. Saya yakin bahwa setelah hari ini, banyak kekuatan akan mencoba merekrutnya. Petik 2. Komandan 1000 orang ini memiliki kultivasi yang sangat mengerikan dan membantai para bidat ganas seolah-olah mereka adalah babi. Pangkat komandan 1000 orang adalah ketidakadilan yang besar bagi seseorang seperti dia. Meskipun sulit dipercaya, ini pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Beberapa jenius tertinggi lahir dari ketiadaan tetapi masih dilatih dengan keras dan bertemu banyak keberuntungan. Sayangnya, karena latar belakang mereka yang rendah hati, mereka hanya bisa bergabung dengan militer untuk menonjol. Komandan 1000 orang ini mungkin salah satu dari mereka. Dia saat ini membusuk di pasukan, tetapi setelah hari ini, dia akan menjadi pahlawan terkenal. Markis muda dan pangeran ketiga dasi semuanya mengungkapkan kekaguman mereka atas bakatnya. Mereka akan melakukan apapun yang diperlukan,
mungkin mereka bahkan akan meminta Tiger Marquis atau Raja Dasi untuk merekrutnya secara pribadi. Para penguasa sesat juga memperhatikan potensi yang tak terbatas dan ingin merekrutnya untuk posisi pelindung. Adapun gadis-gadis tercantik di sekte yang tidak punya apa-apa selain menghina dia sebelumnya, mereka mulai berubah pikiran dan mulai merencanakan. Senyum cerah muncul di wajah mereka. Memiliki kejeniusan tertinggi seperti itu tidak berbeda dengan mengendalikan seorang tuan yang tak tertandingi di masa depan. Ini akan memungkinkan mereka menyapu dunia. Bab 306, sangat berusaha. Wan Xiangchen harus melihat kedua komandan 1000 orang ini. Dia merasakan dorongan yang sama untuk merekrutnya. Dia dengan lembut mengangkat sudut kerudung hijau untuk mengungkapkan wajah tanpa cacat dengan kulit seperti giok halus sebelum diam-diam memberikan perintah. Lu Sanchuan mengangguk dan melompat ke langit. Dia mendarat dekat dengan Feng Feiyun dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum, "Jenderal Feng, Anda adalah pahlawan sejati yang tidak ada duanya di dunia yang sama." Petik 2. Dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Tapi sayang sekali kepribadianmu terlalu kuat. Hari ini, sebuah bencana menimpa Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat matahari terbit dari timur besok." Petik 2. Apakah itu serius? Feng Feiyun pura-pura terkejut. Sanchuan menghela nafas lagi, "Kamu terlalu jujur dan jujur. Pertama, Anda telah menyinggung Aula ke-7, dan barusan, Anda akhirnya membunuh 4 jenius lainnya dari Aula ke-10. Bahkan setengah raksasa akan mati jika mereka menyebabkan begitu banyak masalah." Petik 2. Ada pepatah, jika sekolah sesat ingin seseorang mati, bahkan Raja Neraka pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Kamu pikir aku seseorang yang takut akan masalah? Feng Feiyun kesal melihat jubah Taois putih di bawah jubah hitam Lu Sanchuan. Seorang anak ajaib yang hebat memiliki pikiran yang lemah sehingga ia dengan rela menjadi budak bagi sekolah-sekolah sesat sambil membunuh teman-temannya sendiri. Sanchuan menggelengkan kepalanya, "Jika kamu adalah seseorang yang takut akan masalah, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Namun, saya tidak berpikir Anda melihat gambaran keseluruhan terlalu baik. Izinkan saya menguraikan. Ada komandan surgawi di bawah Omni Surga Markis dengan kecakapan bertarung tak tertandingi bernama Jimoba. Petik 2. Kemampuan bertarungnya pasti harus tiada banding jika dia menjadi komandan surgawi." Feng Feiyun mengungkapkan ekspresi kaget dan bersemangat yang cocok dengan komandan 1000 orang ketika mendengarkan cerita tentang komandan surgawi. Seorang komandan surgawi bertanggung jawab atas 1 juta, pangkat yang tak terhitung jumlahnya lebih tinggi dari komandan 1000 orang. Lu Sanchuan dengan enggan berkata, "Ya, tapi dia sekarang sudah mati karena dia menyinggung seorang penatua dari Aula ke-7 setengah tahun yang lalu." Di tengah malam yang gelap di bulan Januari, semua 3.873 anggota di rumahnya dibantai. 3.854 ditebang, dan bahkan kepalanya dipenggal dan digantung di pintu masuk. Petik 2. Jimoba memang meninggal setengah tahun yang lalu. Seseorang membantai seluruh rumahnya semalaman. Sejauh ini adalah misteri, jadi jika Sanchuan tidak mengungkapkannya sekarang, tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah sekolah sesat yang melakukan perbuatan itu. Feng Feiyun tersenyum sebagai tanggapan, "Ya, 19 orang masih hidup. Sepertinya sekolah sesat tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, beberapa masih berhasil melarikan diri." Petik 2. Sanchuan menggelengkan kepalanya, 19 yang selamat lebih menderita lagi. 5 dari mereka adalah selir moba sedangkan 14 lainnya adalah putrinya. Mereka dipenjara di istana kembali di Aula ke-7. Murid mana saja yang mendapatkan kontribusi akan dapat menikmatinya. Setelah setengah tahun, hanya 7 yang masih hidup. Tentu saja, mereka rusak dan digunakan, jadi mereka dijual ke rumah bordil beberapa waktu lalu. Petik 2. Feng Feiyun terdiam sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak, "Haha. Tetapi saya sendirian tanpa istri atau anak perempuan." Petik 2. Sanchuan memelototinya sebentar dan menjadi jengkel, "Feng dan Yu ini benar-benar idiot. Bukan itu yang membuatku menyindir." Dia mendengus, "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Menyinggung Aula ke-7 kita membawa konsekuensi besar." Petik 2. Feiyun menjawab, "Tampaknya sangat serius dari apa yang Anda katakan." Petik 2. Sanchuan mencibir dalam benaknya, sepertinya orang ini masih tahu rasa takut. "Itu yang terbaik kalau begitu." Petik 1. Dia melanjutkan, "Tuan kami ingin merekrut Anda untuk Aula ke-7 kami untuk menjadi pelindungnya."
Semua dendam sebelumnya bisa dilupakan. Bagaimana menurutmu, Jenderal Feng? Petik 2. Dia akhirnya sampai pada inti permasalahan. Fei Yun mengungkapkan ekspresi merenung, jadi Sancuan berdiri di sana menunggu diam-diam. Dia percaya bahwa meskipun dia cerdik, dia masih akan takut mati. Tidak mungkin. Tanggung jawab saya adalah membersihkan bidat seperti Anda untuk menjaga keadilan dan perdamaian, jadi bagaimana saya bisa bersekongkol dengan Anda? Aula ketujuh Anda bukan omong kosong. Lagi pula, perbuatan itu dilakukan. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus bertanya terlebih dahulu. Feng Feiyun menyatakan ini dengan sikap yang benar dan keren. Dia meludahkan air liurnya lebih dari 10 meter, menyiram wajah Sancuan. Kata baik, Markis muda tidak bisa tidak bersorak dari kejauhan. Dia telah berada di kamp militer selama beberapa waktu selama perjalanannya. Meskipun para prajurit di sana semua pahlawan berdarah panas, sangat sedikit dari mereka yang memiliki keberanian Feng Danyu. Keinginannya untuk merekrut orang ini semakin kuat. Adalah keberuntungan dinasti untuk memiliki seorang prajurit yang hebat. Feng Danyu ini akan menjadi milikku. Sang putri dengan tegas berbicara, menunjukkan evaluasinya yang hebat tentang komandan 1000 orang ini sementara tidak membiarkan orang luar ikut campur. Komandan itu sendiri sangat jarang. Dia memiliki hati yang tak kenal takut dan kepala yang tidak pernah membungkuk di atas kesetiaannya kepada dinasti. Dalam benaknya, jika dia bisa merekrutnya dan melatihnya sebagai orang kepercayaannya, dia akan lebih berharga daripada si Yelai. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki punggung karena dia adalah seorang prajurit dinasti dan bahwa tidak perlu takut dengan sekolah sesat. Tentu saja, ini juga peringatannya kepada semua orang di sini untuk tidak memiliki gagasan tentang dia sejak dia memilihnya. Meskipun status dan posisinya yang tinggi, dia tidak bisa menekan semua orang. Lagi pula, ada banyak batang muda di sini dengan identitas yang bagus. Mereka mulai berpikir tentang strategi cadangan karena tidak mungkin menyerah pada kejeniusan yang tak terkalahkan. Bagian terpenting adalah bahwa kejeniusan ini tak kenal takut namun berprinsip. Siapapun pasti ingin memiliki bawahan seperti dia. Dewa ke-10 juga tergoda dan diam-diam mengirim pesan kenalan Suezang. Telinga Suezang sedikit berkedut setelah mendengar ini, lalu dia mengungkapkan senyum suram, Danyu, ada 2 jalan di depanmu. Petik 2. Feng Feiyun bertanya, dan apa yang mungkin terjadi? Yang pertama adalah tunduk ke aula ke-10 saya, yang kedua adalah mati di tangan saya. Suezang dengan lembut mengusap telapak tangannya sambil tersenyum, tetapi ekspresi ini cukup menakutkan. Jika dia tidak bisa direkrut, maka dia harus dihilangkan. Feng Feiyun menjadi semakin sulit diatur dengan jawabannya, ayahmu sudah marah dan hanya datang untuk membunuh beberapa sesat. Jika saya bergabung dengan sekolah sesat, tidakkah saya akan menjadi juga? Petik 2. Semua murid pagoda berdiri dan bertepuk tangan dengan keras. Mereka penuh dengan kekaguman dan niat baik untuk komandan 1000 orang ini. Sancuan merengut, dia tahu bahwa komandan mengutuk mereka, orang gila yang bodoh. Jika kau ingin mati, maka aku akan membantumu. Petik 2. Dia jelas menerima perintah yang sama dengan Suezang, dan itu untuk membunuh Feng Danyu jika dia tidak tunduk. Awan dingin muncul di atas kepalanya. Suhu tiba-tiba anjlok hingga selusin derajat. Bunga aprikot yang halus membeku dan menjadi lebih keras daripada besi. 3 gunung es besar terbang keluar dari awan ini. Ujung gunung es ini bahkan lebih tajam dari pedang. Temperatur turun sekali lagi, menyebabkan tanah retak. Tingkat ke-6 teknik neraka es, Hell Ichebek. Mu Tantian terkejut karena dia tahu bahwa ini adalah seni pamungkas Sancuan. Pemuda ini awalnya jenius tertinggi dari pagoda dengan bakat hanya di bawah si Yelai. 2 tahun lalu, Tantian bertarung melawannya dan kalah setelah hanya 9 gerakan. Pada saat itu, Sancuan hanya berada pada tingkat kelima dari tekniknya. Setelah 2 tahun, ia membuka 330 meridian dan budidayanya meningkat berkali-kali. Dia hanya 1 langkah lagi dari memiliki semua 360 meridian. Seorang murid dari pagoda ingin menguji kekuatan gunung es ini, jadi dia melemparkan harta karun tingkat menengah dalam bentuk permata besi ke langit. Boom! Namun, permata ini hanya berhasil mencapai 10 meter sebelum mulai retak dari suhu dingin. Garis yang mirip dengan sarang laba-laba muncul di permukaan. Sancuan mungkin berkemauan lemah, tetapi bakatnya memang menakutkan dan sangat dekat dengan tingkat grand historikal. Dia bisa menyaingi Cheng Feng dan Ji Feng.
Feng Feiyun dengan keras menginjak tanah untuk melompat dan melepaskan gelombang energi putih lebih dari 30 meter panjang seperti bulan bundar yang menerangi langit. Kecemerlangannya yang menyilaukan membuatnya sulit untuk membuka mata. Energi dingin tidak bisa menghentikan tebasan ini dari Feng Feiyun. Gelombang itu terpecah menjadi 36 sinar energi dan melesat di udara sambil memotong angin. Boom! Ketiga gunung es itu jatuh dan berubah menjadi balok es kecil seperti segerombolan meteor, menciptakan banyak lubang di tanah. Feng Feiyun mendarat dengan pedangnya. Baju besi hitam di tubuhnya memiliki lapisan es tebal di atasnya sementara senjatanya retak, menunjukkan bahwa itu rusak. Serangkaian suara pecah muncul. Pedang ini hancur tak lama sesudahnya, hanya gagang yang tersisa di genggamannya. Orang bisa melihat betapa dinginnya suhu teknik Hell Ichebek. Haha, Feng dan Yu, kamu tidak lebih kuat dari ini. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang tanpa pisau? Sancuan dengan mengejek tersenyum, ini adalah batas komandan 1000 orang ini. Petik 1. Banyak orang tidak suka melihat pelayan sesat ini. Banyak murid perempuan dari pagoda telah ditangkap karena petunjuk Sancuan. Sepotong sampah yang rela menjadi pelayan dan membunuh teman-temannya sendiri bahkan lebih buruk daripada murid sesat. Beberapa murid pagoda ingin mengambil senjata mereka untuk membantu komando 1000 orang membunuh anjing ini. Namun, Feng Feiyun dengan sopan menolak. Jadi bagaimana jika aku tidak punya senjata? Aku bahkan lebih kuat tanpa senjata. 40 niat surgawi Feng Feiyun terkondensasi dalam benaknya dengan pancaran berputar yang akhirnya meletus dari tubuhnya. Cahaya surgawi hitam melayang di langit dengan api dan kilat melompat ke dalam. Minor Cheng Art, Heaven Hukuman Hammer. Palu beberapa ratus meter muncul sekali lagi bersama dengan niat pertempuran bergelombang. Itu tampak seperti Dewa Guntur yang turun untuk membanting palu surgawi ini ke Sancuan. Bab 307, Perlindungan 9 Pedang. Sancuan melemparkan Hell Ichebek-nya lagi untuk menghentikan palu yang masuk. 3 gunung es menjulang tinggi di langit, tetapi mereka mudah hancur oleh palu. Tidak ada yang bisa menolak hammer menghukum surga ini. Boom! Jejak darah mengalir ke lengan Adil Sancuan. Tubuhnya tenggelam ke tanah seolah-olah dia dikubur hidup-hidup. Palu ini terlalu kuat. Dengan Minor Cheng Art, seseorang dapat meminjam sepotong senjata terlarang legendaris ini untuk mereka gunakan sendiri. Teknik dari tulisan suci surgawi belum tentu cocok untuk itu. Feng Feiyun telah belajar 5% dari Minor Cheng Art dan bisa menggunakan 2 teknik yang berbeda. The Heaven Punishing Hammer adalah salah satunya. Senjata terlarang dari era lama tidak bisa dihentikan. Bahkan bayangan belaka itu bisa melanggar semua hukum di dunia ini. Lu Sancuan melompat keluar dari lumpur dan mengeluarkan jubah Taois putihnya. Berputar-putar di langit dengan pola kulit ular putih dan berubah jauh lebih besar seperti kantong spasial. Itu penuh dengan jimat yang ditulis dari bubuk batu roh di dalam jubah ini. Ada total 720 jimat yang memancarkan cahaya terang seperti lampu surgawi. Mereka telah mengubah jubah ini menjadi dunianya sendiri. Tidak heran mengapa setelah bergabung dengan Aula ke-7, dia masih tidak melepas jubah Taois ini. Jadi itu memiliki penggunaan yang misterius. Feng Feiyun membalik telapak tangannya untuk serangan lain. Sinar hitam keluar sementara palu itu menghantam. Kekuatan agung dari sebuah gunung besi menghancurkan puluhan jimat di jubah itu, tetapi itu tidak menembus sepenuhnya. Serangan itu mirip dengan melemparkan batu ke jaring yang terbuat dari benang. Jubah putih dengan awan biru mengambang di sekelilingnya melilit Feng Feiyun. Haha, ini terlalu mudah. Anda benar-benar seorang yang kasar yang tidak bisa melakukan hal lain. Sancuan mencibir. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya ketika dia mengingat jubah di tangannya. Jubah ini bisa berisi seluruh domain jadi wajar saja kalau itu bisa mengambil seseorang. Para murid pagoda itu memiliki ekspresi yang buruk. Feng dan Yu juga kalah dari anjing Sancuan ini, bahkan tubuhnya dibawa ke jubah spasialnya. Itu semua terjadi saat ini. Boom! Jubah putih itu bergetar kuat dan membengkak ke ukuran aula. Tampaknya berada di ambang meledak. Ini, Sancuan terkejut dan cepat melepaskan teknik esnya untuk membekukan kantong spasial, tapi sudah terlambat. Kantung itu hancur oleh kapal roh yang telah memanjang hingga lebih dari 70 meter. Sambil memegang sudut kapal, komandan 1000 orang bergegas maju seperti gunung dan langsung membantingnya ke kepala Sancuan. Sepotong tengkoraknya terbang bersama setengah kepalanya.
Boom! Sancuan berputar sekitar 5 kali di udara sebelum berguling-guling di tanah. Membunuh anggota sekte Anda sendiri dapat dihukum mati. Feng Feiyun meraung dan terus menyerang dengan kapalnya. Sancuan dengan putus asa menolak dan memanggil 5 harta yang berbeda. Sayangnya, mereka hancur oleh cahaya kapal dan berubah menjadi bubuk. Retak! Salah satu paha Sancuan pecah saat kapal menabraknya lagi, membuatnya terbang dengan darah memercik ke seluruh bajunya. Jubah hitam di tubuhnya menjadi compang camping seperti kupu-kupu hitam yang beterbangan. Mati, kau pengkhianat pengecut. Vesel berkarat itu membanting lagi dan menghancurkan lengannya, meninggalkan celah berdarah di bahunya. Kekuatan kapal itu terlalu kuat, satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, Feng Feiyun tidak ingin dia mati semudah ini. Tolong berhenti, saya mohon. Sancuan memang pengecut dan mulai mengemis tanpa tulang punggung seorang kultivator sama sekali. Seluruh adegan dipenuhi dengan cemoohan. Bukan hanya para murid dari pagoda, bahkan anggota bidat dari aula ketujuh merasa malu dan memelototinya dengan jijik. Meskipun galak dan jahat, para bidat itu berani. Huang Daonan dan Hei Fengyan mati untuk Feng Feiyun tanpa mengucapkan satu pun permohonan. Penggarap tidak hanya memiliki kebanggaan, keberanian juga diperlukan. Kalau tidak, apa gunanya berkultivasi jika Anda bersujud dan memohon belas kasihan setelah menerima 2 pukulan? Memukulmu hanya akan mengotori tanganku, tapi aku harus memperlihatkan untuk membunuh anjing sepertimu. Mata merah Feng Feiyun penuh dengan niat membunuh, dia benar-benar ingin membunuh. Sancuan secara alami merasakan haus darah ini dan tahu bahwa mengemis tidak ada gunanya. Dia mengertakkan gigi dan berdiri dengan satu kaki sambil berniat untuk bertarung sampai akhir. Kau tinggalkan aku tanpa pilihan. Ya dewa, ambillah darahku yang mendidih dan berikan aku kekuatan. Petik 2. Darah berhenti mengalir dari lengannya yang terputus karena mulai mendidih di udara, 330 meridiannya berputar seperti pusaran ketika mereka dengan gila menyerap energi roh di sekitarnya. Teknik Hell Ice tingkat ke-7, Dunia Es. Ini adalah kartu terakhir Sancuan. Dia membakar setengah dari masa hidupnya untuk memanfaatkan semua potensinya untuk teknik Ice World ini. Daerah itu berubah menjadi dunia es. Langit biru, bahkan udara menjadi biru ketika banyak gunung es melayang menelan Apricot Mansion. Pohon-pohon di sini membeku sepenuhnya. Teknik Ice World ini 5 kali lebih kuat dari Hell Ichebek. Jangan pernah berpikir tentang itu. Feng Feiyun benar-benar beku dengan lapisan es tebal di lengannya, tapi ini tidak mengurangi pertumpahan darahnya. Sisi lain yang mengendalikan kapal bergerak lebih cepat. Sebagian besar dunia es hancur terbuka. Dia menarik kapal dan langsung melompat ke dunia es. Selanjutnya, dia mengangkat Sancuan di atas kepalanya dan tanpa ampun membantingnya ke tanah, membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Darah mengalir ke seluruh baju besi Feng Feiyun dan mulai menetes. Boom! Sancuan hancur hingga mati. Dunia es runtuh, memperlihatkan seorang pria mengenakan baju besi bernoda darah berdiri di angin dingin dengan pose kuat. Gambar ini tampak seperti prajurit terakhir di medan perang. Ada banyak mayat di sekujur tubuhnya, namun ia tidak goyah. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Bahkan seorang jenius hebat seperti Lu Fengcheng merasa tercekik. Dari mana tukang daging ini berasal? Apakah dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh setiap murid sesat? Ji Feng dengan intens menatap komandan ini dengan secercah di matanya. Dia merasa bahwa adegan ini sangat akrab. Feng Feiyun juga sama seperti dia memimpin orang lain ke kematian mereka. Setelah semua, banyak jenius jatuh ke tangan Feiyun juga. Dan Yu ini terlalu badas, dia bahkan menurunkan Sancuan. Meskipun para murid pagoda semua berharap agar Sancuan mati, mereka masih terperangah oleh adegan ini. Lagi pula, Sancuan terkenal di pagoda selama bertahun-tahun, sehingga orang merasa bahwa kematiannya tidak nyata. Senyum di wajah Nalan Suezang menghilang sejak lama. Dia menatap Feng Feiyun dan menganggapnya sebagai musuh yang tangguh. 9 pedang melayang di belakang punggungnya terus-menerus gelisah. Swoosh! Ke-9 pedang itu meninggalkan sarung mereka sekaligus dan melayang di depannya sementara ujung mereka masih mengeluarkan cincin logam yang mengarah ke Feiyun. Ini adalah fenomena yang disebut, 9 pedang yang melindungi tuan mereka. Bahkan pedang merasa tertekan di hadapan lawan tertinggi dan secara otomatis terbang keluar untuk melindungi Suezang. Kembali, Suezang berteriak dan 9 pedang itu terbang kembali ke sarungnya seperti anak-anak yang taat. Feng Feiyun secara alami melihat ini.
Untuk bisa melatih pedangnya ke tingkat ini, Suezang ini tidak sederhana sama sekali. Siapa yang tahu berapa banyak usaha yang telah dia habiskan untuk mencapai tingkat pedang sebagai budak. Dia adalah budak pedang sementara pedang juga budak baginya. Ini adalah kondisi kuno penguasaan pedang. Banyak Giants belum tentu dapat mencapai level ini. Suezang hanyalah pencapaian besar basis dewa, namun ia telah mencapai tingkat pedang ini. Bukan rahasia mengapa dia adalah salah satu dari 3 pemuda paling menakutkan dari sekolah sesat, seseorang ditakuti oleh rekan-rekannya sendiri. Suezang sedikit menyeringai dan berkata, Feng Daniu. Aku, Nalan Suezang, memasak ibuku dan memakan dagingnya ketika aku berusia 5 tahun, lalu aku membunuh ayahku untuk menawarkan darahnya kepada 9 pedang ini. Saya memutuskan semua ikatan keluarga dan sifat manusia saya hanya untuk menumbuhkan pedang jahat emosi. Saya meninggalkan klan saya pukul 10 dan melakukan perjalanan melintasi setengah dari dinasti Jin. Aku membunuh untuk mengolah pedangku dan memakan orang untuk mengingatkan diriku bahwa jika aku tidak melakukannya, orang lain yang akan memakanku. Petik 2. Suezang baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun dan mengenakan jubah bunga brokat dengan jubah hitam. Dia cukup gagah, seperti bangsawan muda. Namun, kata-katanya membuat orang bergidik tak terkendali. Jika bahkan ikatan keluarga bukanlah apa-apa, seberapa mengerikankah teknik pedang tanpa emosi ini? Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Feng Feiyun menatap langsung ke mata tajam Suezang. Mereka bahkan lebih dingin daripada teknik Hell Eyes. Karena kamu memenuhi syarat untuk mendengarkan ceritaku. Suezang tersenyum muram. Feiyun menjawab, saya kira itu kehormatan saya saat itu. Petik 2. Suezang mengungkapkan giginya yang seputih salju dan menyatakan, tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya hanya mengatakan ini untuk memberitahu Anda bahwa setelah saya membunuh Anda, saya juga akan minum darah Anda dan memakan daging Anda karena Anda memenuhi syarat. Petik 2. Ini, sepertinya bukan suatu kehormatan sama sekali. Pedang Suezang sudah terbang keluar saat Feiyun mulai berbicara. Bab 308, Darah Gemetar. Pedang Drisado. Ini adalah pedang batu tebal yang memancarkan aura penetrasi sepanjang 2 meter selebar telapak tangan seseorang. Energi pedang datang seperti kilat setelah itu terbang keluar. Feng Feiyun menggunakan Yellow Earth Art-nya untuk mengendalikan kekuatan bumi, tapi itu tidak bisa menghentikan pedang ini sepenuhnya. Energinya menembus baju besi dan lengannya. Jika dia perlahan-lahan dengan sepersekian detik, itu bisa memotong lengannya sepenuhnya. Perpaduan logam dan tanah. Feng Feiyun menggunakan tatapan sorgawi untuk mengidentifikasi bahan dari pedang ini. Jadi ternyata karena ada juga kekuatan logam di dalamnya, seni bumi kuning tidak bisa mengendalikannya. Pedang khusus ini sangat terkenal di dinasti Jin. Rumor mengatakan bahwa itu dipersiapkan oleh dunia itu sendiri di salah satu dari 8 reruntuhan kuno, Nether. Itu hanya bayangan di awal. Ketika matahari terbit, bayangannya akan diproyeksikan ke tebing. Jadi, itu tidak memiliki bentuk nyata karena hanya bayangan pada awalnya. 1000 tahun kemudian, tubuh pedang akhirnya tumbuh dari tebing. Inilah sebabnya mengapa itu disebut pedang Drisado. Itu membentuk busur dan terbang ke depan lagi. Namun, kapal roh terwujud dan mengirimnya terbang. Dampaknya menciptakan percikan api berapi yang melengkung lebih dari 10 meter. Kapal itu telah disempurnakan oleh wanita jahat. Meskipun roh kudusnya belum bangun, kerangka monsternya sudah lebih kuat daripada harta roh biasa. Pedang Drisado menyerang 8 kali lagi sementara Feng Feiyun membalas dengan kapal. Hasilnya sama setiap kali dengan pedang kehilangan pertukaran. Pedang Rusa Langit, pedang Red Spring, pedang Raja Fana. Dengan tatapan yang tajam, Suezang membentuk segel pedang dengan jari-jarinya dan melepaskan 3 pedang lagi untuk membantu Drisado Sword melawan Feng Feiyun. Di masa lalu, dia hanya perlu menggunakan 1 pedang dan 1 teknik untuk membunuh 90% musuhnya. Kurang dari 20 orang mampu memaksanya untuk menggunakan 2 dari mereka, dan kurang dari 3 berhasil menghadapi 3 pedang. Tapi sekarang, dia menggunakan 4 sekaligus. Ini menunjukkan betapa dia memandang Feng Feiyun. Keempat pedang dan aura mereka saling terkait. Mereka yang berkemauan lemah akan kehilangan keberanian saat pedang ini meninggalkan sarungnya, mereka akan merasa seperti ditusuk di perut. Para penonton mungkin tidak bisa merasakan pedang yang menakutkan ini, tapi Feng Feiyun berada dalam radius yang mencolok dan mereka merasa seperti 4 naga raksasa. Kekuatan pedang ini jauh melebihi dunia es. Swoosh!
Pedang rusa langit terbang di sekitar leher Feng Feiyun dengan sinar pedang setebal 1 kaki di belakangnya. Itu memotong sebagian rambutnya, menyebabkannya berkibar tertiup angin. Itu cukup dekat. Ketiga pedang ini semuanya berasal dari tempat yang sama, orang yang sama sebenarnya. Itu adalah master pandai besi terbesar dari dinasti Jin sejak pembentukannya, Muliansan. Lambang Raja Surgawi, segel surgawi, dan ordo Ratu Keluarga Kekaisaran semuanya berasal dari Muliansan. Orang ini berspesialisasi dalam meneliti langit, bumi, dan manusia, sehingga ia selalu menggunakan nomor 3 sebagai fondasinya. Setiap sesi kerajinan akan membuat 3 item. The Sky Deer, Earth Spring, dan Mortal King Swords dibuat dari bahan yang sama. Namun, setelah penyempurnaan mereka menjadi sangat berbeda dan mewakili 3 dao pedang yang berbeda. Koneksi mereka bahkan lebih mengerikan daripada pedang Drisado dan selalu bertujuan untuk poin rentan Feng Feiyun. Mereka menusuk zirahnya dan memotong kulitnya beberapa kali. Kekuatan pedang ini tidak terlalu sombong, tetapi mereka memiliki kelincahan naga yang melonjak. Itu membuat kapal kurang efektif dan mendorong Feng Feiyun lebih dekat ke tepi. Dia mengingat kapal roh dan mengaktifkan teknik kedua dari seni minor, seni perubahan kecil, altar pertempuran surgawi. Udara berfluktuasi dengan riak kecil. 40 dari riak ini datang bersama-sama dan berubah menjadi 40 platform dengan altar melingkar yang meliputi Feng Feiyun. Dengan cepat diputar dan mengusir keempat pedang. Ledakan, ledakan, boom. Dengan altar ini melindungi tubuhnya, pedang tidak bisa menjangkau sama sekali. Giliranku sekarang. Feng Feiyun melompat dari tanah sementara haus darahnya menelan Suesang. 40 bagian berputar lagi dan altar melepaskan cahaya lurus untuk Suesang. Rumble, mesbah surgawi membuat puing-puing di tanah terbang kemana-mana dengan kekuatannya yang tak ada habisnya. Suesang harus membentuk segel pedang lain dan mengeluarkan pedang kelimanya. Grand Flow Sword. Ini adalah pedang sepanjang 3 meter yang mampu memenggal naga. Hanya satu tebasan menghancurkan altar spiritual. Namun, saat itu hancur, telapak tangan besar datang dari dalam dengan 5 warna yang mewakili 5 elemen. Itu bertujuan langsung ke kepala Suesang dan menghancurkan ikat rambutnya, menyebabkan rambutnya terurai secara tidak teratur. Jika kelima pedang tidak kembali untuk melindunginya pada waktunya, telapak tangan ini tidak akan hanya menghancurkan ikat rambutnya. Suesang sudah memanggil 5 pedang. Cheng Feng mengambil napas dalam-dalam. Feng dan Yu ini memang luar biasa. Dari pertempuran hari ini, namanya akan bergema di seluruh dinasti. Tentu saja, syarat pertama adalah dia selamat dari pertempuran dengan Suesang. Feng Feiyun mundur setelah pukulan yang gagal dan berdiri di atas pohon aprikot merah tua. Dia mengumpulkan energinya sekali lagi untuk membentuk altar dengan 40 bagian untuk perlindungan. Suesang jauh lebih kuat dari apa yang dia harapkan dan telah mengolah pedang Dao ke tingkat yang menakutkan. Tidak ada yang bisa menjadi pengguna pedang yang lebih baik daripada dia di antara generasi muda. Dia mengosongkan pikirannya dan fokus pada 5 pedang tanpa sedikit pun santai. Sedikit kecerobohan akan berakibat kematian. Swoosh! Kelima pedang itu terbang lagi dengan Drisado Sword memimpin bungkusan itu. The Sky Deer, Earth Spring, dan Mortal King Swords tepat di belakangnya dengan Grand Flow di belakang. Sinar pedang mereka membentang puluhan meter seperti 5 meteor melintasi langit. Dalam sepersekian detik, kelima sinar ini menghantam altar spiritual. Mereka membawa momentum yang tak tertahankan sehingga seluruh altar dengan keras bergetar ketika salah satu sudutnya dilanggar. Kelima pedang itu terbang ke dalam dan mengarah langsung ke jantung Feiyun. Boom! Dia membalas dengan memanggil vessel itu lagi dan langsung meniupnya. Mereka mengeluarkan nyanyian-nyanyian yang tenang dan alih-alih memecah menjadi potongan-potongan kecil, mereka langsung kembali pada pelanggaran. Hanya ada 5 pedang, tapi bayangan mereka memenuhi langit seolah-olah 10.000 pedang mengelilingi Feng Feiyun tanpa meninggalkan celah terkecil. Bunyi berderang, dentang. Tidak ada yang melihat bagaimana Feng Feiyun menyerang di balik bayang-bayang pedang. Mereka hanya bisa mendengar dampak logam. Ini adalah suara pedang yang menghantam kapal. Suara-suara itu meningkat baik dalam volume maupun frekuensi seperti tetesan air hujan. Suesang juga tidak nyaman. Mengontrol 5 pedang kuno sekaligus mengkonsumsi sejumlah besar energi roh dan konsentrasi. Biasanya, seorang kultivator prestasi besar akan diperas kering hanya setelah satu napas dari jenis pelanggaran ini.
Bahkan pikiran mereka akan terluka. Suezang telah membuka 350 meridian dan hanya satu langkah dari kesengsaraan bumi untuk merebut mandat surga. Meridian ini telah sepenuhnya dibuka, dan energi mengalir masuk dan keluar seperti mata air antara tubuhnya dan kekuatan duniawi. Sementara itu, darah Feng Feiyun mulai mendidih dan mengalir dengan kecepatan yang meningkat. Darah emasnya bergejolak seperti minyak di sungai liar. Dia mengubah hatinya menjadi kuali dan nadinya menjadi sungai. Darah mulai berubah, setiap tetes darah dikelilingi oleh energi roh. Mereka meresap ke dalam darahnya, ada tanda-tanda kembali ke asal. Feng Feiyun sangat gembira. Immortal Phoenix fisiknya telah memulai transformasi darah keempat. Darahnya berubah dari warna emas menjadi merah. Proses ini membutuhkan menyerap banyak energi. Jika dia bisa menyelesaikan proses ini, fisiknya akan naik ke langkah berikutnya. Dia tidak hanya akan mampu mengalahkan seseorang 3 tingkat minor lebih tinggi, dia bahkan mungkin memasuki tingkat Grand Historical Genius. Bab 309, Lightning Fusion. Suezang bukan hanya murid dari Aula ke-10. Saya mendengar dia memperoleh warisan dari Nether yang mengapa orang memanggilnya The Apprentice Iblis. Petik 2. Semua pedangnya memiliki latar belakang yang bagus, mereka ditinggalkan oleh garis keturunan kuno. Untuk beberapa alasan, mereka semua terbang ke kolam pedang di dalam Nether, jadi Suezang mendapatkan semuanya. Petik 2. Dia membunuh ayahnya untuk menghaluskan pedang, sehingga semuanya ternoda oleh darah ayahnya. Petik 2. Pertempuran ini telah melampaui imajinasi semua orang dan membuat mereka kaget. Bahkan para dewa sesat pun tercengang. Mereka tidak sekuat ini di markas besar pencapaian God Base. Semua orang berdiskusi tanpa menahan apapun dan sebuah rahasia terungkap. Aku dengar Suezang adalah bangsawan muda dari klan Nalan. Sayangnya, ibunya berasal dari kelas bawah dan melahirkannya setelah oleh ayahnya, sehingga statusnya juga buruk di klan. Bahkan para pelayan mengganggunya dengan tidak memberikan makanan kepada mereka berdua. Suatu musim dingin, situasinya sangat parah dan keduanya membeku dan kelaparan. Orang-orang di luar kamar mereka semua berasumsi bahwa mereka mati kelaparan. Tiba-tiba, Suezang keluar dengan darah menetes dari mulutnya. Dia membunuh semua pelayan di luar tanpa meninggalkan satu pun yang hidup sebelum meninggalkan klan dan menghilang ke dalam angin dan salju yang menggigit. Kemudian, seseorang masuk ke ruangan dan merasa ngeri dengan pemandangan di dalam. Mereka menemukan seseorang direbus dalam pot, ibunya. Dia selamat dengan memakan ibunya sendiri. 5 tahun kemudian, dia turun ke Nether dengan 9 pedangnya dan membunuh ayahnya. Setelah menawarkan darah ayahnya ke pedang, dia menuju ke barat. Setelah 3 tahun kemudian dan 90.000 mil pembunuhan, tanpa meninggalkan apapun di jalannya, ia akhirnya bergabung dengan Aula ke-10 Kuil Shenluo. Dia pernah bertarung melawan Dewa ke-10 setelah bergabung dengan Bait Suci. Suezang baru saja mencapai prestasi besar basis dewa sementara Tuan sudah di tingkat pertama mandat surga. Namun, saat dia menggunakan 9 pedangnya, bahkan Tuan ke-10 tidak bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Ini adalah pemuda yang menakutkan. Banyak yang telah mendengar pengalamannya merasakan kulit kepala mereka menggeliat. Tatapannya saja membuat mereka gemetar ketakutan, apalagi memikirkan untuk melawannya. Tidak heran keajaiban hebat seperti Lu Chengfeng tidak ingin melawannya. Ada terlalu banyak beban psikologis untuk melawan seseorang seperti Suezang. Setelah bertarung melawan Dewa ke-10, pedangnya jarang meninggalkan sarungnya. Lagi pula, mereka harus merasakan darah begitu dilepaskan. Petik 2. Kupikir jika komandan ini bisa menghentikan 3 pedang, itu sudah luar biasa. Saya tidak percaya dia bisa berhenti 5 pada saat yang sama. Petik 2. Mereka yang tahu sedikit tentang Suezang tidak bisa tetap tenang saat ini. Sementara itu, keajaiban dari pagoda cukup mengejutkan. Mereka menghitung berapa banyak pedang miliknya yang bisa mereka hentikan, tetapi jawabannya membuat mereka pucat dengan kepala gemetar. Orchard Sword. Yang ke-6 keluar. Pedang tua ini setipis usus ikan dengan tubuh seperti jarum sepanjang 2 meter. Ada lingkaran putih di sekeliling pedangnya seperti cahaya bulan yang terang di permukaan laut. Nyanyiannya tajam dan dapat didengar dari jarak 300 mil. Boom! Penampilannya benar-benar menekan komandan 1000 pria ini. Pedang ini memang tak terbendung. Itu menusuk melalui baju besi dan menusuk kulit tepat di luar dantian Feng Feiyun, memaksa setetes darah. Feng Feiyun sudah memiliki kekuatan 8 kilin di telapak tangannya dan mendorong pedangnya, tetapi masih ada luka dangkal di perutnya.
Jika dia sepersekian detik terlambat, itu bukan hanya luka yang dangkal, dia akan dipotong setengah. Setetes darah emas menetes ke bawah dengan kilau merah. Feng Feiyun cukup terkejut melihat betapa menakjubkan teknik pedang ini. Dia menyalurkan fisik Phoenix-nya dan darahnya mengalir 2 kali lebih cepat. Sejumlah energi roh yang masuk akal mengalir ke tubuhnya. Dengan pedang ke-6, Feng Danyu akan mati dalam 30 langkah. Oh, tunggu sebentar, apa yang terjadi? Beberapa petani yang hadir merasakan suasana yang tidak biasa dan energi duniawi di sini menjadi kacau seperti badai, dan matanya adalah Feng Danyu. Ini adalah transformasi yang aneh, seolah-olah sumber energi asli dunia sedang dipindahkan. Itu mirip dengan kepompong yang bergetar di atas cabang. Segera, kepompong ini akan terbuka dan seekor kupu-kupu akan muncul. Awalnya, Putri Luofu siap untuk mengambil tindakan untuk melindungi kehidupan Feng Danyu bahkan jika itu berarti kehilangan, dia tidak ingin jenius top ini mati untuk Suesang. Namun, meskipun dia menggapai dengan telapaknya yang seperti giok, dia menariknya kembali setelah merasakan aura yang tidak biasa ini. Apakah ini terobosan? Banyak jenius top bisa memanfaatkan potensi mereka di saat-saat hidup dan mati untuk mencapai ranah berikutnya. Banyak orang di sini memikirkan hal ini. Feng Danyu ini sama sekali tidak sederhana. Tidak hanya dia mampu memaksa 6 pedang keluar, dia juga bisa potensinya sendiri untuk naik. Petik 2. Jika dia bisa mengambil langkah selanjutnya, mungkin dia bisa memaksa Suezang untuk menggunakan pedang ke-7. Petik 2. Beberapa ahli bisa melihat bahwa Feng Feiyun hanya membuka 64 meridian, jadi masih ada banyak potensi yang tersisa dalam dirinya. Kultivasinya akan jauh lebih kuat setelah terobosan ini. Tapi Suezang pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menerobos. Semua orang menyalurkan mata spiritual mereka untuk melihat Feng Danyu di bayang-bayang pedang. Setelah beberapa saat, dia dipukul 5 kali. Sepertinya Nalan Suezang bermaksud membunuhnya sekarang. Energi pedang di luka ini tidak akan hilang. Mereka memotong kulit Feng Feiyun dan menembus tubuhnya. Boom! Sebuah cahaya keemasan keluar dari tubuh Danyu saat cahaya yang menyilaukan dan tebal muncul di dadanya. Meridian lain telah dibuka, ini adalah yang ke-65. Batu roh dan obat-obatan dapat membantu seorang kultivator membuka meridian ini, tetapi Feng Danyu potensinya sendiri untuk mematahkannya. Setiap meridian yang dia buka akan meningkatkan kekuatannya sedikit. Ledakan, ledakan, boom! 3 meridian di paha kirinya terbuka dan 3 pusaran spiritual mulai berputar seperti tornado kecil. Tanggal 66, 67, dan 68 telah dibuka. Dengan ini, ia bisa menyalurkan energi ke kaki kirinya, membuatnya lebih cepat. Transformasi darah keempat dari tubuh Phoenix sangat sulit. Darah ingin menjadi makhluk hidup dan juga sederhana untuk mencapai asal. Itu kembali ke warna merah seperti darah orang biasa. Seluruh proses membutuhkan sejumlah besar energi untuk masuk ke dalam tubuh. Energi ini akan mengembun ke dalam darah, tetapi ada batas jumlah energi yang bisa ditahan oleh tubuh. Dengan demikian, saluran antara tubuh dan energi duniawi akan ditekankan. Karena hal ini, meridian dipaksa terbuka untuk memfasilitasi transformasi darah ini. Ledakan, ledakan, boom! Darah terus mengalir dari tubuhnya saat banyak meridian terbuka hingga meridian ke-94. Darahnya bersirkulasi lebih cepat dan lebih cepat, sekarang mengalir pada tingkat yang jauh melampaui batas fisik tubuhnya. Kejang hebat menjalar sampai ke jantungnya. Setiap sirkulasi membakar seluruh tubuhnya. Setelah darah beredar di sekitar tubuhnya 1400 kali, kecepatan darahnya akhirnya mencapai puncak. Boom! Tubuhnya gemetar intens ketika segumpal besar kabut darah melesat keluar. Kulitnya hancur dan ternoda darah merah yang terus-menerus menetes ke tanah. Darah ini tampak seperti bunga aprikot merah. Dia berlutut di tanah dengan satu kaki saat baju besi hitamnya rusak sebagian besar. Orang bisa melihat darahnya membasahi baju zirah itu, membuat adegan yang cukup mengejutkan. Keenam pedang ada di atasnya dengan aura pedang ganas mereka. Mereka berputar-putar seperti condor yang siap untuk menukik kapan saja. Meridian ke-106. Feng Feiyun perlahan-lahan bangkit saat udara bergerak dengan keras dengan wujudnya. Boom! Petir tebal tiba-tiba berkumpul di udara dan jatuh di tubuhnya. Dari mana datangnya kilat ini? Mengapa itu baru saja menyerangnya? Adegan ini sangat aneh. Sinar petir tidak membawa niat membunuh. Sebaliknya, itu terasa selaras dengan ritme Dao surgawi.
Darah di kulitnya hangus oleh petir dan berubah menjadi lapisan lumpur. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia terkejut mati. Auranya sepertinya telah menghilang. Mungkinkah seorang jenius menemui ajalnya dengan cara yang membingungkan? Suezang menciptakan segel pedang lain dan memerintahkan pedang agungnya untuk memotong Fei Yun dari atas. Dentang. Baut petir mengembun di udara dan menabrak pedang, menjepitnya ke tanah. Baut petir kelima berkumpul dan melilit di udara seperti ular kilat sebelum terbang lurus ke kepala Fei Yun. Itu mengalir melintasi tubuhnya sebelum memasukkannya sepenuhnya. Dia berdiri di sana dengan tenang dan tanpa bergerak. Armornya telah dicairkan menjadi cair oleh petir dan mulai mengeras, jadi dia tampak seperti pria besi.